Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang kedua mengenai teorema Pythagoras, yaitu menentukan triple Pythagoras ya. Karena kemarin sudah kita pahami mengenai teorema Pythagoras, apa itu teorema Pythagorasnya. Untuk yang kedua ini triple Pythagoras. Namanya juga sudah triple. Triple berarti 3 ya. Triple Pythagoras itu apa? Triple Pythagoras adalah sekumpulan 3 bilangan asli yang tepat memenuhi teorema Pythagoras untuk panjang hipotenusa dan 2 sisi lainnya. Ya, ketiga bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras disebut triple Pythagoras. Jika kuadrat bilangan terbesar merupakan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Ini yang panjang kuadrat sama dengan sisi A kuadrat tambah B kuadrat. Itu jenis triple Pythagoras itu bagaimana? Ada angka 3, 4, 5, 8, 6, 10, 5, 12, 13, 15, 8, 17, 12, 16, 20, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui triple Pythagoras dan kita akan membuat triple Pythagorasnya, kita lihat di tiga ini, di 3 bilangan asli ini ada 5, 12, 13. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Jadi 5, 12, 13 termasuk triple Pythagoras. Seperti itu. Nah, ada aturannya membuat triple Pythagoras. Apa itu? Ya, aturannya tetapkan 2 bilangan asli dulu, M dan N, yang memenuhi M harus lebih dari N. Hitunglah masing-masing nilai M kuadrat min 2N, 2MN, dan N kuadrat plus N kuadrat. Hasil dari perhitungan nilai M kuadrat min N kuadrat 2MN dan M kuadrat plus N kuadrat merupakan triple Pythagoras atau tigaan Pythagoras ya. Seperti ini skemanya setiganya. Sisi paling panjang adalah M kuadrat plus N kuadrat. Membuat triple Pythagoras. Oke, nah, syaratnya tadi ya. Misalkan M-nya adalah 2. Pak, kenapa M-nya tidak boleh 1? Nah, kalau M-nya 1, N-nya ini harusnya bawahnya 1 berapa? Kan 0. 0 itu bilangan asli tidak? Tidak. Bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, paham ya? Jadi M-nya harus mulai angka 2. Kenapa? N-nya harus kurang dari N. Berarti kalau 2, berarti N-nya 1. Sisi yang pertama, M kuadrat min N kuadrat. Berarti 2 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 3. 4 kurangi 1, 3. 2MN, 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. N kuadrat plus N kuadrat berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 5. Triple Pythagorasnya 3, 4, 5. Tipe yang kedua, jika M-nya adalah 3, N-nya adalah 2, maka 3 kuadrat min 2 kuadrat sama dengan 9 kurangi 4, betul, 5. Jika 2MN, 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. M kuadrat plus N kuadrat, berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 13. Jadi triplenya 5, 12, 13. Jika M-nya 3, nah tadi N-nya sudah 2, berarti yang kurang dari 3 berapa? Kan ada kemungkinan 2 dan 1. Kita sebutkan saja semua. Sekarang yang 1. 3 kuadrat kurangi 1 kuadrat adalah 9 kurangi 1, 8. 2MN, 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Jadi M kuadrat plus N kuadrat. 3 kuadrat tambah 1 kuadrat berapa? 9 tambah 1, 10. Jadi triplenya 6, 8, 10. Jika tipe yang ketiga, M-nya adalah 4. Jadi N-nya bisa kemudian dengan 3, bisa 2, bisa 1, 0 tidak. Karena 0 bukan bilangan asli. Betul. Oke, sekarang yang kita ini, M-nya 4, N-nya 3. 4 kuadrat kurangi 3 kuadrat adalah 16 kurangi 9, 7. 2MN, 2 kali M, 2 kali 4 kali 3. Berarti 24. Okay. M kuadrat plus N kuadrat. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat berapa? 25. Jadi triplenya 7, 24, 25. Dan tipe yang ketiga yang kedua, jika M-nya 4, N-nya 2. 4 kuadrat
4 kali 2 berapa? 16. N kuadrat plus N kuadrat, berarti 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 16 ditambah 4, 20. Benar, berarti triplenya 12, 16, 20. Dan lain sebagainya. Bisa kalian tentukan sendiri. Ya, jika 5, N-nya bisa berapa? Bisa kemungkinan 4, 3, 2, 1. Begitu juga jika M-nya 6, berarti N-nya bisa kalian rubah menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Itulah triple Pythagoras. Contohnya, Bejo ingin membuat sebuah segitiga siku-siku panjang sisi siku-sikunya adalah 11 cm, 60 cm. Tentukan sisi hipotenusnya sehingga terbentuk triple Pythagoras. Sisi panjangnya triple Pythagoras apa itu? Teorema Pythagoras, sisi panjang kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya dikuadratkan jumlah ya. Oke. Misalkan hipotenusanya adalah X ya, ini misalkan Mr. X. Boleh Pak? Boleh. Ya boleh Pak? Boleh, terserah kalian. Jika X kuadrat sama dengan 11 kuadrat ditambah 60 kuadrat ya. Maaf, ini 60 bukan 61 ya, ini 60 ya, oke. X kuadrat sama dengan 11 kuadrat berapa? 121. 60 kuadrat berapa? 3600. Maaf, ini salah, harusnya 60. Jadi X kuadrat sama dengan 121 ditambah 3600, ketemunya 3721. Jadi X sama dengan akarnya, karena ini kuadrat yang hilang, berarti ini jadi akar. Berarti berapa? 61 cm. Jadi panjang hipotenusanya adalah 61 cm. Sehingga triple Pythagorasnya 11 cm, 60 cm, dan 61 cm. Itulah triple Pythagoras dari ini. Oke. Setelah kita triple Pythagoras, part ketiga adalah menentukan jenis segitiga. Menentukan jenis segitiga, menentukan sudutnya ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul, ada segitiga langit. Kalau segitiga siku-siku berarti ada sudut siku-siku 90. Sudut tumpul berarti ada yang lebih dari 90, walaupun 90, pokoknya 90 lebih lah. Segitiga langit berarti tiganya tidak ada yang 90 atau lebih, berarti di bawahnya 90 derajat. Oke. Jika segitiga dikatakan siku-siku, berarti C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Jika C kuadratnya ini kurang dari B kuadrat tambah A kuadrat, berarti segitiga langit. Jika C kuadrat sama dengan lebih dari B kuadrat plus A kuadrat, maka kategori segitiga tumpul. Oke. Contoh langsung ya. Jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya 10 cm, 60 cm, dan 8 cm, maka segitiga tersebut termasuk segitiga apa? Ya, termasuk segitiga apa? Misalkan sisi-sisi dari segitiga ABC diwakili oleh A 90, B 8 cm, C 6. Ini untuk memudahkan saja. Jadi yang panjang ini A, yang sisi pendeknya yang lain adalah B dan C. Kuadrat sisi miringnya, A kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Jadi berapa? 100. Jumlah kuadrat sisi lainnya, B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, 64 tambah 36 sama dengan 100. Jadi C kuadrat sama A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, berarti segitiga siku-siku. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Disebut segitiga apakah yang sisi-sisinya adalah 10 cm, 15 cm, dan 17 cm. Ya, untuk lebih mudahnya PQR, tadi PQR tadi ABC ya. PQR boleh Pak? Boleh. Ini sisi panjangnya R, sisi lainnya adalah P dan Q. Kuadrat sisi miringnya R kuadrat sama dengan 17 kuadrat, yaitu 289. Jumlah kuadrat sisi lainnya berapa? P kuadrat tambah Q kuadrat dengan 10 kuadrat tambah 15 kuadrat, berarti 100 tambah 225. Berapa? 325. Dikarenakan R kuadrat itu adalah kurang dari B kuadrat ditambah Q kuadrat,
berarti termasuk segitiga apa? Ya, segitiga lancip. Nah, segitiga lancip kenapa? Yang R kuadrat yang panjang ini kurang dari jumlah yang ini. Contoh yang ketiga, tentukan jenis segitiga XYZ jika memiliki panjang sisi-sisinya 12 cm, 16 cm, dan 21 cm. Sama dengan yang tadi ya, untuk memudahkannya saya ini kasih variabel XYZ, tadi ABC juga PGR XYZ, yang sekarang XYZ. Yang sisi panjang adalah Z 21 cm, sisi lain adalah 12 cm dan 16 cm. Kuadrat sisi miringnya berapa? Kuadrat sisi miringnya 21 kuadrat berapa? 441. Dan jumlah kuadrat sisi lainnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Ketemunya 44 tambah 256 400. Jadi Y kuadrat ini lebih dari X kuadrat tambah Y kuadrat 41 lebih dari 500, maka segitiga jempol. Itulah jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya ya. Dan kita kita cari jenis-jenis segitiga tersebut dengan teorema Pythagoras tersebut. Oke, video yang kedua saya akhiri sekian. Tetap semangat belajar, jaga imunitas, makan yang enak ya, dan ingat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.